Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai saking bawah ya, halaman 275. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza kufru wa inna bihi kafirun. Wa ja'ala lan gawe sapa Nabi Ibrahim. Wa ja'ala lan gawe sapa Nabi Ibrahim ha ing kalimat tauhid, ha ing kalimat la ilaha illallah, ing kalimat tauhid. Digawe kalimatan ing sisi kalimat. Kalimatan ing sisi kalimat, baqiyatan ingkang abadi. Kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi. Digawe kalimat sing abadi di aqibi ing dalem anak turune Nabi Ibrahim. Di aqibi ing dalem wong sing sawise Nabi Ibrahim. Di anak turune Nabi Ibrahim to makna umume niku wong sing sawise Nabi Ibrahim. Ewa cara tekse gawe sapa Ibrahim. Ibrahim gawe kalimat tauhid ing kalimat tauhid. Allati rupane kalimat takallama biha. Kang nglafadzno sapa Nabi Ibrahim dia kalan kalimat digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi. Fi dzurriyyatihi ing dalem anak turune Nabi Ibrahim. Wala zalu mongko ora sing-sing tawa selalu fihim ing dalem dzurriyyati Ibrahim. Sapa man wong. Wala zalu mongko ora sing-sing fihim ing dalem dzurriyyati Ibrahim sapa man wong. Yo wasidu ingkang nauhidna sapa man. Yo wasidu ingkang nauhidna sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Wa ulah aja-aja sapa man ila tauhid maring nauhidna ning Allah. Faqauluhu mongko dawe Nabi Ibrahim alaihi salam innani bara'um mimma ta'budun. Itu jarene lumaku. Lumaku majrola ilaha ing posisi utawa don panggonane lafaz la ilaha. Wa qawlu dawe Nabi Ibrahim ilal ladzi fatarani. Kecuali dat sing ngatur ingsun iku jaren lumaku majra illallah ing panggonane lafaz illallah. Pakana mongko ana apa majmu'u qaulihi apa kumpulane dawe Nabi Ibrahim innani bara'um mimma ta'budun illal ladzi fatarani iku jarian lumaku. Lumaku majra qaulihi ing panggonan lumakune dawe Ibrahim la ilaha illallah. Wala hata lan ing atase iki layu kufura den wakofna ala qauli ing atase jawa Allah Ta'ala mimma ta'budun. Wa quri alan den waca kalimatan wa fi asih bisukunil lam kilmatan wa fi kilmatan wa fi aktihi bisukunil qaf. Ini masalah kira asabah masalah kira amal. La'allahum namana utawi zuriyah. Yaitu yarjiuna itu balik sapa zuriyah. Ella alaman menawa te wong asroka kang nglakoni syirik sapa man ing saking zuriyah. Iki jarji iku bali sapa man asroka. Bidua iman kelawan aja-aja wong. Ya bidua iman kelawan aja-aja wong. Wahada kang nglakoni tauhid sapa man. Wahada kang nglakoni tauhid sapa man ing saking zuriyah Nabi Ibrahim. Fal matta'atuha ula wa ata'u. Fal matta'atu balik gawe seneng-seneng ingsun ha ula ing mengkono-mengkono istilah zuriyah utawa wong akeh ngono. Fal matta'atu balik gawe seneng-seneng ingsun mungkin saking zuriyah. Rupane ahlamat kata tegese di Mekah. Wa ba'ulan bapak-bapak zuriyah. Pak senengno ditulil umri kelawan dawane umur wa saat rezeki lan jebare rezeki. Atas sekolah bumsigan ibu ono ing zuriyah apa dari kamu kono kabeh. Enak urip lan dawane umur ibu ono ang kalimat tauhid sanging kalimat tauhid. Hatta ja'ahumul haqq. Sehingga teko wong akeh apa al-haqq apa kebenaran ayat Quran itu kebenaran. Wa rasulun lan utusan mubinun ingkang jelas. Zahirur risalati tegese ingkang jelas risalah ingkang jelas sautusan. Wa yuwaddihuha utawa yudihuha bima ma'zumnal ayat wal mu'jizat. Lan ingkang jelas sapa rasul ha ing iklah risalah bima kan perkara ma'rufan sertane rasul. Minal ayat sing boro-boro ayat wal mu'jizat lan boro-boro mu'jizat. Pakadha mongko padha gorono sapa penduduk Mekah iklan rasul. Wa sama ulan padha darani sapa penduduk Mekah ing rasul darani safiran ing wong kang tukang sihir.
Wa ma ja'a fi sifron lan darani sapa penduduk Mekah mak ing perkara jarang teko sapa kanjeng Nabi iki lan ma darani sifron ing sifron. Walida qala ta'ala walamma ja'atul haqqu qalu hadza sifru wa inna bihi kafirun. Jadi kalau terang dari kalau sekarang kita ayat ini termasuk ayat favorit lagi masalah tauhid. Jadi untuk melihat jauh sebelum ini masalah ayat ini wajah kalimatan baqiyatan fi akhiri. Kalimatan baqiyat itu maknanya benar karena kita manusia yang berbentuk materi. Kalimat itu maknanya sesuatu yang dilafalkan. Ya, yang dirapalkan. Orang Jawa yang dirapalkan, dilafalkan ini jenis apa? Kalimat ini rumah tenang. Satu-satuan suku kata atau kodiah berbahasa Arab kodiah ini disebut apa kalimat. Yang dimaksud kalimat pemeriksaan ini kalimat la ilaha illallah. Jadi itu orang yang wujud hakiki, atau orang yang unsur hakiki kecuali namun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ngendikane pangeran Ibrahimlah yang membuat. Kalau balik malah Ibrahimlah yang membuat bahwa kalimat tauhid ini akan abadi di akhir pada orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim. Baik setelah itu secara genetik kasus anak turun Nabi Ibrahim maupun secara pendidikan. Ini kasus umat kasus kita benten. Disebut wajah Allah kalimatan apa? Kelihatan di akhiri la'allahum yarji'un. Itu kalau muka sih. Kalau nak nerang masalah ini berkenan. Masalah ini ilmu yang peka sekali. Nyata kalau terang. Kalimat kalau balen malah. Kasus la ilaha illallah disebut kalimatul hakim. Makanya kalau kita bisa bela atau wiridan itu mesti diakhiri kalimatul hakim alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubatu insyaallah ta'ala apa? Orang ana sing wujud hakiki kecuali Allah. Itu disebut kalimatul hakim. Kalimat sing hak sing nyata. Nggih. Alaiha nahya. Karena kalimat ini pula kita hidup. Wa alaiha namut dan karena kalimat ini pula kita nanti mati. Terus wa alaiha nub'ah dan atas nama kalimat ini pula kita nanti dibangkitkan. Insyaallah ta'ala minal aminin. Jadi kalau terang aja. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat, terus beliau berdoa sampai dumugi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat Nabi Muhammad inilah wonten mandat yang disebut dengan Quran kul falillahil hujjatul baligh. Karena kalau bolak-balik matur, mau jadi wali. Itu ora kepengen jadi wali keramat, kesentumane mandi utawi kula kepengen jadi wali sing ilmiah. Jadi iso nerangno kalimat napa? Ya, ini kalau terang jelas. Maksudnya kan yang bersama mati tenan, itu kan kira usah disapa apapun di keluarga di tinggal-tinggal. Sampai kita percaya sapa Kanjeng Nabi tidak mesti di keluarga mergo golek sampean kangelan. Penure mau pelit-pelit paham ya. Jadi Kanjeng Nabi sampeyan ceritane ora mesti di keluarga mergo mate sing ahli tauhid digoleki. Lha iku nak wong sing hafal Quran ngalim waras niku nure jelas. Napa nure napa? Ora iso ngarep pengguru dadi cepet Nabi golekne napa? Nek wis boleh orang alim kasus akar melip-melip napa? Dene niat digoleki tapi ruwet napa? Mergo kok kelak. Kalau itu cepet. Coba niki tenan. Jadi yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymihim. Cek muni yaquluna rabbana atmim lana napa? Nurun. Ana sama nak warai sana. Tadi Nabi penggolek sampean gampang nak warai. Dadi ngaten ya. Wong mukmin jeung jenur raine ana nure, tangane ge ana nure. Nah, dari Kanjeng Nabi nak norm kepengin jelas nak wudu disempurnakno. Lan dengan Nabi Kanjeng Nabi lha jenengan kok pirsa niku mati dengan apa boten. Kanjeng Nabi jawab inna ummati yut'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku sampeyan raine wudu padang mergo bekate wudu. Paman aro tak ayutillah gura tahu kalian pal. Mulanya wudu disunahno diberi. Bukan ada kene kan urip kene tok. Ben tambah terus kene. Mulane wong was-was malah nyemplung segoro. Ben tambah terus. Ane wong sing macam tadi sing masuk rok iku gawil tok itu ben urip kelap. Ora ono sanate. Itu hanya sah secara fikih tapi tidak ada dalam sanad. Kalau masuk rok yang ada dalam sanad wong sahu biru usidin ini persikan tempat pulau tanging guru pulau ngantos Rasulullah ini ngeten tanate. Jadi wa doa musab dihatalu ala musab dihatihi. Jadi wa doa ibhamadu ibhamahi ala somate udunehi. Jadi ngeten
Wa musab bihataru ala musab bihadirinya. Terus akbala wa adbaro hakadha. Iku Nabi Dawud ya. Ya aku dhewe ora tau ngakoni iki. Lho ngamalku wis akeh sesiro. Senengane kok niru wong alim. Wong balik ngomong kula nu nganti saiki ya rata-rata ora tau genep ya ora sampun. Senengane kok anut wong alim. Nah, ini jangan ngali, jangan berdikir. Ya, dengan Nabi Dawud ini cara pulang untuk guru-guru terus untuk Nabi Dawud ini ngeten akbalo hakaza ila qafah cuma akbalo hakaza ini salah satu apa? Marot. Sehingga yang diceritakan pangeran nak nur tadi minta ini aidi terus soal aiman ini pasti wonten nur. Wonten apa? Meskipun wajah wis ana nur tangan ana nur itu mawon penting ngendikan yaquluna rabbana atmim lana napa? Nur. Ya Allah nur kula sempurna. Ini sing dimaksud dengan Nabi Allahumma al mulai amama nuran wa min tahti nuran wa ana amami nuran wa ana qalbi nuran wa an simali napa? Ya Allah atasku juga kasih nur, depanku, bawahku, samping kiriku, samping kananku kasih nur semua. Sampai kanjeng Nabi itu juga nutup buat ali napa? Nuran. Bahkan seluruh tubuh saya berupa napa? Nur. Lah nanti malaikat, mulane iku rawan mungkin kegaruk iki lagi. Malaikat itu menyelesaikan hisab seluruh dunia itu hanya sekitar 4 jam. 1/4 dari siang. Berarti kalau hari itu 12 jam, di setengah hari kan benar 12 jam itu hanya 1/4-nya. 6 jam. Benar. Tolong cak. Oh, 6 jam kesulitan. Itu sakdenya selesai. Karena malaikat main garuk saja dia pakai prosedur standar main apa? Garuk. Malaikat yang ngawur tenang, pasti mau main apa? Nah, malaikat itu intervensi. Ya Rasul mujrimuna bisi mahum fayu khodu binawasi walakdan. Jadi malaikat tiga standar pengiran. Ya matab jadu wujud, watas wadu wujud. Malaikat, nak segera hilang padang tenan, suarga berusaha. Nak kelap-kelip, rugen, cemplung raro. Nanti padang, jadi malaikat itu tidak mau tahu. Pokoknya standarnya ngoten. Watas wadu apa? Wujud. Nak raine peteng, neraka. Paham ya? Jadi nak segera ini padang-padang, yang luris jelas, itu malaikat jelas. Ini jelas suarga, kelas A. Orang yang kalbar itu hotel, kok sakit atau itu yang lainnya padang kabel. Yang pelan-pelan berlaku sama Mario Repot. Yang repot sama malaikat apa? Pokoknya anuris baru. Tapi rokok bersuara dua. Semari ketuan ini. Coba ini betul-betul yang tenang. Jadi ya Rasul mujrimun nabi simahum payu khodu bin nawati walakda. Ketika orang mujrimin sudah dikenali jelas raine itu mesum. Raine apa? Mesum. Tapi mesum itu pokok malaikat itu. Mana belum nanti nonton. Jadi mungkin rokok kan tak ada cara. Itu kan akan terlatih. Lo kalau kita nanti kalau kita dipilihnya dan berhubung rokok. Ngeten. Ini sebenarnya inna ja'alna ya anakim aslalan saya ilal aston baru nopo maksudnya itu kok ngeten. Jadi baru ilal aston jadi janggut itu juga enggol. Padahal itu dipekok. Malah bener wong kono kok ora ana ruang nak mungkin rokok orang kok dikribin banget kok posisi pun bakal. Paham ya? Ini betul betul sama rokok begitu. Wong itu boleh. Tenang mawon, ora ngaji, ben ono penyapa. Buat ini tenang. Niku dikeludung. Niku payu khodu bin nawati, lan agam nawati niku bathuk, agam niku delamaan. Jadi nak disuwancang nganti ro tidur ku lumayan, ketumpuan tepuk nganti ro jaman. Kowe mlebu ke situ. Aku kok butuh pun apa? Lah nak pun tidur sepedang ke malaikat itu gludung mesti napa? Ya, waliane wong saleh niku nggih ngoten. Wong saleh ngendikane pangeran niki sing asli kok Quran boten cerita klenek boten cerita klenek. Nak tiyang saleh niku sima rumpi wujud min asari sujud. Kok bathuke ketok asar sujud. Mbok ngetok ireng boten. Iku wong terus nafsir ora sing nganti ngetok napa? Ireng. Tapi nak neng hati sokai dia terurutan ngetok ireng. Nur sing ning kiamat itu jelas masalah napa? Lah kula setuju itu lah aku kalah ya iki aku. Enggak, tapi hati sokai memang itu masalah nur, ora masalah napa? Nah, ngetok ireng itu urusan masing-masing. Kalau nonton nyanyi wah, ngetok ireng berarti oleh sujud dulu. Tapi dari sirah suara pada tembok mesti ngetok. Repot, ibadah di 3 pion-pionan ngawur. Itu urusan masing-masing. Kalau ngetak orang itu urusan apa? Ya bodoh bener ya dari sering sujud dia mari ngetak. Saya nak mencari sujud yang ngetak itu orang. Itu sekarang masing-masing cara menafsirkan. Itu yang urusan itu.
Urusan manusia, urusan pangeran. Kalau ini wong alim urusan pangeran, kalau tak cerita sing urusan apa? Pangeran. Pokoknya pangeran dia ukuran si mahum si wujuhim min atari. Terus pangeran dua instruksi, ini rumah tenan. Ini semua yang saya pakai di sini hadis sahih. Malaikat, saya mengharamkan api neraka. Tak perlu atara sujud, memakan bekas-bekasnya apa? Sujud. Jadi dipastikan orang yang sering sujud itu tidak akan tergilas oleh api apa? Karena prosedur standarnya begitu, malaikat tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada asari sujud. Jadi tenang, digaransi tidak akan masuk neraka. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan dia di neraka, misalnya seluruh tubuh hitam. Ya, mesum ada bagian misor, bagian tengah, misalnya mesum. Mesum alat kelamin ada bagian misor, mesum meteng korupsi bagian apa? Depan. Gusti itu kan standar wajah, kalau bawahnya kan neraka. Wah, mulai berkorok, mulai orang hisap itu. Orang merasa mesti, itu pengalaman merasa mesti. Ini latihan rian mawon. Betul kuliah gitu. Wah, itu mulai berkorok. Nah, mulai perkara ini terus nanti ada yang dikenal disebut sensil arab, yang amal baiknya sama buruknya banding. Ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya sebagai prosedur standar keburukan rokok sekadar menghilangkan keburukan. Itu teori standarnya. Nah, teori standar ini bisa dibatalkan kalau memang Rasulullah SAW nyapa. Nyafaat ini kanjeng Nabi ini standar dasarnya ini min ahli la ilaha illallah, bahwa dia benar-benar bertauhid sampai meninggal. Nah, tauhid ini enggak boleh terkontaminasi, enggak boleh ternodai. Nah, kemudian kata ternodai ini ulama tersubjektif. Lah ini fatwa ulama kadang yang ngeten iki. Mulane kalau kadang ulama di film ragilin itu tukaran. Buat ulama itu mesti apa? Tukaran. Jangan sampai tauhid ternodai. Lah ukuran ternodai itu berperkara. Cara Wahabi ini kuburan menodai jimat, menodai tawasul, menodai. Nah, itu terus paham. Cara ahli sunnah rapopo, jimat kadang mergawe ini kiai. Terus perkara. Pokoknya nak wis cok. Bukan ini betul kuliah, cok kata ternodai kan subjektif kan. Orang Wahabi itu paling anti jenis menodai tauhid belum tentu terus. Ya dong. Tawasul. Pemenang ji. Kantor-kantor pulau, santri-santri pulau semua ada mekan cerita pulau, Masya Allah. Santri-santri pulau itu kata sudah bekas. Itu uang kan yang dipetani jimat. Kalian juga firman turunannya berbeda lampar. Oke, tonton. Orang Mekah yang dipetani di teks wonten jahe kalian dari ego jimat apa? Mengakai jimat itu macam mana? Apa hubungannya sehari? Apa sih? Ada orang Wahabi pukulin kan, dianggap sirik. Orang sirik itu haram lebih haram, bahwa haram lebih mekanik kita. Jauh lah kan orang daerah tanah tuh, jadi jenderal ganti dan kita. Orang dijual ke tinggi Wahabi dia sahabat, Rabbi Allah. Itu kata si Wahabi. Lu sebenarnya pengeran si Allah kok percaya ini? Untuk pengeran Allah kok percaya sih? Saya belajar sakit moco mu'in, moco wahat. Kita wakit mau berhubung bandaran apa? Ya sudah, diopong kafe bareng diopong kan. Tahu kesmanyar, jadi kalau mu'alaf asyhadu Allah ilaha illallah, Allah ilaha illallah. Jadi dia itu mau cepat mu'in, tapi belum Arab kita tahu mau kalau mu'alaf. Aku lagi urus baca kalimat tauhid tersinggung. Baca kalimat tauhid tapi apa tersinggung. Mereka dipaksa sih kayak mu'alaf. Dan kalau sudah kata ternoda itu kadang tersubjektif. Tentu orang-orang Wahabi menganggap jimat, tawasul dan sebagainya termasuk menodai. Sebagian ahli sunnah tentu nganggap enggak. Sebagian kiai bisa kenapa sih? Mulai ninja putri laris itu kan. Coba ini kita fakta-fakta mawon yang orang dikenal, orang apa? Itu terus masalah. Nah, yang saya sendiri, saya sebagai ulama itu memang menyayangkan vonis. Memang kalau dalam hal misalnya dikatakan bid'ah, khurafat atau tensinya diturunkan lagi menjadi budaya itu ringan. Tapi kalau dikatakan syirik itu memang berat. Makanya saya itu berkali-kali debat usir sama orang-orang yang meyakini itu syirik. Jadi saya tanya, orang yang di kuburan itu dihukumi syirik karena tawasul sama orang yang mati. Jadi saya tanya, wong-wong NU atau yang biasa ziarah itu dilafat ora kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya pertanyaan saya sama orang-orang Wahabi, bagaimana mungkin kalimat yang andekan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir melafazkan kalimat itu jadi mukmin? Kok dilafazkan orang mukmin malah menjadi musyrik? Itu teori apa yang dipakai, paham ya? Coba balik. Kalimat la ilaha illallah kan kalimat yang diomong wong kafir jadi mukmin.
Ya saya gitu ngomong-ngomong ini hanya karena salah letak mergo ngapalno ning kuburan. Jadi apa? Jadi kafir. Lalu teori apa ya? Bukan berarti setuju perkotaan berungkol sama Muhammad. Bukan penting kalau biasa mawon. Kalau darah negara tersunat, sunat kadang-kadang. Sering ngurus bisnis nih. Mereka ziarah orang polisi ya. Bapak ini rahasia untuk. Oh, kamu nak berkomunikasi bodoh aku kiai aku takut bodoh nih Pak. Bosan aku lo rasa tersinggung kan? Istighfar, nak salah istighfar tersinggung kan? Nak salah nopo? Istighfar tersinggung. Salah kok nopo? Salah istighfar. Ya orang nak kadang-kadang ini ibadah. Nak sering nopo? Orang berkira itu. Misalnya juga sering akhir merangkat kurang. Orang itu kurang. Padahal nanya ibadah tidak akan ibadah. Nanti nyati orang ibadah itu itu. Ya itu aslinya kan itu. Tapi bisnis itu ya ibadah lah, dipangan era mangan ya itu salah apa lah. Maksudnya orang salah teman-teman, bisnis itu gimana kok? Paham? Bukan pulau terang. Kulon itu kalau ngelepas jenazah atau bisa kulon biasanya itu kan ngelepas jenazah. Ketika terjadi apa tidak? Ya akhirat itu paling spesial lah ngomong akhir. Paling mati kalau ngomong mati. Terkenal. Nah kalau bisa itu apa tidak? Ya aku pengen itu. Ngelepas jenazah pinter. Kebeneling mati loh. Kalau ini sering cerita macam. Pak Ibu ini jenazah mun kabundut. Kalau yakin jenazah ini nanti ngelafatnya kalimat nopo. Cuma kalau ini kecewa karena kalimat la ilaha illallah sudah jadi rutinitas. Kita tahlilan misalnya baca 100 kali, dipimpin kiai siapa berada 1000 kali. Ini terus kehilangan keistimewaan la ilaha illallah karena hanya mengejar jum. Tapi setelah kalau terang lo jadi sadar. Termasuk kesadaran yang untungan saya, kiai-kiai yang biasa nganti 1 semua tertinggi itu, 10. Biasa mimpin alis. Dia kalau terang. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang saat Abu Thalib mau kabundut itu kata Rasulullah, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha indallah. Pamanku dengan ngafat memawan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kula jamin, dengan kula syafaati teng ora-ora maksa. Dan kalimat la ilaha illallah itu ada satu ayat ini itu tentang ayat kullil ladzina kafaru iyyan taru yusfar lahum ma qad Abu Jahal itu kafirnya misalnya 20 tahun. Abu Lahab misalnya kafirnya 30 tahun. Itu cukup sekian detik menjadi mukmin hanya karena mengatakan la ilaha illallah. Wong kafir itu status dasarnya mlebu neraka abadal abad. Wong kafir itu status dasarnya mlebu neraka selawase. Tapi sekali dia bertauhid mengatakan la ilaha illallah, senajan bariku dene zina, bentuk maksiat, itu tetap status keabadian dibuang. Ini potensi mlebu swarga. Wong apapun nakale, itu ora ngarah berstatus neraka selawase, asal termasuk min ahli la ilaha illallah. Dan dengan keistimewaan la ilaha yang kayak begini, kenapa kita ngelapatkan hanya rutin? Ini panjang pulau nyesal betul. Sehingga nanti baru kayak la ilaha hilang karena hanya juga nggak ada dalam hadis la ilaha illallah. Abu Thalib mau cari status, sambutan nggak mau kuota kan nggak ada. Minimal harus sekian, memenuhi apa kuota? Tidak, hanya satu kali. Tapi satu kali yang bil ilmi ini disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya saya ini bil ilmi, fa'lam. Kamu harus tahu itu bil ilmi. Dan ini lewat ngaji ini keluar terang. Caranya bil ilmi itu gampang. Ini pun diyakini mulai dari kata kalimat. Kalau warai caranya tauhid waras. Kemudian rasanya pati kalau paham gitu. Pun bisa kudu-kudu maupun jadi lu cepat orang tente. Dan anten-antenan sakit pulau, paham? Aman tenang aja, posisi diuntungkan. Oh. Ya, tapi pulau kan repot. Bro, aman orang para topat pulau. Aman lu ngaji lu gini-gini apa? Harus iman dewe orang. Caranya ngeten. Dan ini musalsal ila Rasulillah. Caranya ngeten. Sampai lu eleng-eleng nak tahu rahonnya. Misalnya saya ini kalau penanggalan lahir tahun 70. Berarti sebelum tahun 70 saya tidak ada. Ketika saya ada itu ya tidak atas kehendak saya. Ini lewat kalimat Allah Ta'ala pun terus saya ada. Ketika saya ada nanti saya mati ya di luar kehendak saya. Tahu-tahu saya dimatikan Allah mati. Ketika aku jadi bangkai, jadi lemah nih dari kuburan, ya raiso kepengen tangi. Bangkit lagi ya karena kalimat itu disebut kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub.
Kalau begitu berarti kita ini tidak menjadi unsur penting di dunia. Yang unsur penting tentunya namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita yakin perannya Allah Ta'ala. Ya, perannya Allah Ta'ala. Jangan sampai kita dibodohkan oleh rutinitas. Mengenai kalau gedeng rutinitas pembikin. Jangan sampai kita ini dibodohkan oleh rutinitas. Misalnya yang contoh nyata. Benjamin tahu kita dilatih. Saat jenengan iso kerja. Kemudian punya uang mau makan, bisa nanak nasi, bisa mengambil nasi, bisa ngambil gedang goreng, ngambil teh. Itu terus muninya nih. Aku mangan, iso mangan, perkara ini bisa ngambil nasi, ngambil teh. Nah orang iso mangan. Dan aku nak mangan, punya gizi, punya energi. Kalau tidak makan, tidak punya gizi, tidak punya apa? Energi. Kita ini karena mengalami rutinitas yang puluhan tahun begini, terus mengatakan, kalau makan dengan tidak cara itu, terus kayak kita tidak punya energi. Makanya Allah itu tersinggung. Kenapa teori itu yang dipakai? Buat manusia itu eling wa it antum ajinnatun fi buduni ummahatikum. Semua pakar sepakat janin yang ada dalam kandungan ibu itu sudah makan dan sudah keasupan gizi. Mana ikhtiarnya janin itu? Berarti kan kita ini pernah punya reputasi bahwa kita pernah hidup dan makan tanpa dengan cara yang sekarang ini. Jadi itu zaman kita jadi apa? Janin. Kenapa reputasi Tuhan yang bisa memberi rezeki janin kamu gagalkan dengan yang sekarang? Jadi kamu ini koyok mokal saya pikir ramangan rawar koyok mokal. Lalu pengiran tersinggung. Senajan lo prakteknya ya lebih tenang, gue 5-6-4 tapi pengiran tetap tersinggung. Oh no wong kok yakin nak ramangan mesti lesu pengiran tersinggung. Kata mesti mari pengiran apa? Senajan tuh sebuah alami yang ngono tenang. Mereka pengiran tetap statusnya innahu ala kulli syai'in. Makanya ada cerita kewalian, ini cerita kewalian. Orang Sabtu Qadir latihan jadi wali. Kepada itu kepen lesu 40 dina. Jenenge latihan telung dina wis lesu. Jenenge apa? Latihan. Lan akhirnya jadi raja wali ya mesin silae. Kenapa ono? Dari kepengen tirakat 40 dina ramangan telung dina wis lesu. Nah, gue ya setengah hari wis lesu iki. Sabtu Qadir wis mau pinten telung dina lesu. Dene walhasil sholat orang rakaat tiap waktu sholat. Padahal lewat keramatnya beliau, gue pengeran muji karena istilahnya. Kalau orang lewat berarti tidak nanti ini. Ya Abdul Qadir khus ini dimakan. Bareng dia apa mangan, itu Faizan honor Rika itu satu surat ditulis. Ya Abdul Qadir makanan itu untuk gizi bagi hamba-hambaku yang lemah. Saya aku ngekei kekuatan lewat mana? Wa amal aku ya, habaku sungguh kuat-kuat. Sing yakin aku bisa ngekei kekuatan tanpa mangan. Itu ya rasa mangan. Jadi, pakar kalm itu tuh ampun-ampun dibuat roti itu sholat menang waktu. Adanya kan lihat jadi wali tuh. Perkara roti gagal kan emang. Pinter lah, kadang-kadang sampai kecil juga pinter. Betul tolong dina kok gagal jadi apa? Karena awal dia kan setengah dina ya. Ya seperti wali. Itu mangan dengan darah tekuh. Lain nak kamar menjadi wali, mbak wali buka. Mau ngebeda terus terus noramangan. Jadi disebut puasa bisol. Butuh itu memutus apa? Memutus siang dan apa? Malam. Kalau nak bisa langsung kan sebelumnya haram. Baru balikkan cerita. Sehingga Sabtu Qadir itu yang penting beliau tetap tertanam bahwa Allah itu tidak butuh syarat untuk uang niku warak itu kudu mesti apa? Senajan tuh tinggi po alami ini ku mesti nak ramangan lesu. Nah sampean misalnya tanglet, ya Gus, nak sing pulau alami nak ramangan lesu. Nak wong wedok syahwat, nak roh duit seneng mripati jin terus piye? Gampang teori ini tetap bali tapi kebetulan gampang tawarai. Aku ora iso goblok tenan berarti ini tawarai cara. Ngeten carane. Ya Allah, sebelum kulo menungso. Nak ramangan mulut. Jadi jenengan membuat saya banyak ketergantungan. Aku tergantung menjadi bojo, menjadi wong wedok, tergantung menjadi makanan, tergantung ini. Betapa lemahnya saya karena sebab tergantung. Memang zat hakiki yang tidak pernah tergantung itu jeneng. Jadi sebenarnya Allah itu maklum, tapi kata jenengan itu jangan dibuang. Allah itu maklum. Karena kalau sampai berteori, wong nak ramangan mesti lesu, wong artinya mabuk lah. Nah kalau wong artinya makhluk berarti sampean mementaskan teori ini pangeran di mana kowe sebagai mukmin yakin ana jenenge malaikat. Di mana kowe yakin malaikat tanpa mangan, tanpa ngombe sehat. Malaikat ora tau mangan energen, ora tau mangan vitamin. Iku angkat gunung Merapi kuat. Mulane pangeran mangkel ke wong mukmin nak saleh. Lha kowe iku iman be malaikat, kowe ya iman nak malaikat kuat, kowe ya iman nak malaikat ra mangan ra ngombe. Tapi kok darani kowe dhewe nek ra mangan ra ngombe. Ora kuat. Padahal pengiran ini bodoh, maksudnya pengiran ini paham. Jadi goblok temu marah ini, maksudnya cara pengiran goblok temu itu apa? Paham ya?
Dari kok jajal gak buka ya. Paham ya? Tapi ra usah loro atau mati dadi gak rela wong. Loro ngel-ngel wong lebat barang. Paham ya? Jadi artinya apa? Ketika salah akidah ini pada seorang mukmin, Allah lebih tersinggung. Lah iya wong mukmin ra iman Allah ditaulat dengan malaikat. Malaikat itu gak mangan gak ngombe tapi di kekuatan sing super dah. Malaikat iso ngono kersane sapa? Lah manusa di kelemahan doyan mangan iki yo kersane. Lah maksudnya pangeran, gue itu mangan lah, ya yakin krono rezeki pangeran. Makanya mangan senajan rutin tetap kondungo. Ya Allah, karena rezekimu aku bisa makan. Wala rizika after itu. Tetap disuruh ngislatkan itu, mensandarkan itu, neng kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di sini ini kadang Abdul Qadir ngendikan mopok, terus wong ora paham dari Abdul Qadir ngalang-alangi Nabi. Sajane sing didhawuhi Abdul Qadir normal, cara padha waline normal. Tapi wong sing anti Abdul Qadir terus mengkritik itu dianggap satu sirik. Aja ngendikane normal, wong mau ngendikan gini tok. Itu kan apa manakib, meskipun tak sering maca gue manakiban. Saya ulama dari potongan orderan titik itu. Dan tangga saya roh kabeh anakmu, ora bagianku ngoten. Ini gini loh, Abdul Qadir kalau mau makan, pernah beliau suatu kali ngendikan, saya ini kekasih Allah. Sehingga saking cintanya Allah ke saya ini tidak pernah makan kecuali ada titah dari Tuhan di hak di alikakul. Dan saya tidak pernah minum kecuali ada titah dari Tuhan di hak di alikak isyrok. Orang untuk menafsirkan, wah suatu kosir koyok nabi-nabi, mau sampai mangannya ngenteni instruksi ke pengiran. Apa ngombe ngenteni kok instruksi? Kan satu kosir yang dengan dihakti alikakul, waktu hati alikak isyrok. Demi aku pengiran, saya ikut mangan. Demi aku pengiran, saya ikut ngomong. Terus orang yang anti satu kosir nganggap itu satu keangkuhan. Satu kata-kata yang koyok katanya corona. Padahal normal. Uang mukmin biasa lacak bayi TKTTK itu. Mesti apa mati dengan itu. Bismika Allahumma ahya wa bismika atas nama engkau aku iso urip, ya atas nama engkau aku iso mati. Padha kowe urip mangan ya bismika aku, bismillah aku, wa bismillah alif, wa bismillah aku. Dengarnya sama semua kan? Atas nama Allah aku iso ngarang kitab, atas nama Allah aku maca buku, atas nama Allah aku iso mangan. Bedane Abdul Qadir itu bedane apa kok sampean? Coba sampean gak mlebu teman-teman muni bismillah terus mangan. Apa turu muni bismika ahya bismika. Terus bedanya apa kan normal saja kan? Artinya saat Abdul Qadir dikan bihaqi alikakul wa bihaqi alika isyrok normal betul. Normal kan? Paham ya? Tapi kenapa menjadi pola ini kontroversi lah? Wong LOD firman kan bisa jawab. Karena mana kitanya tidak sering urusan ilmiah. Ya tidak semua orang endo, tapi rata-rata ngoten niku. Mana kita ini identik pokoknya untuk Imam BPU. Repot. Sebetulnya mana itu normal saja. Secara tauhid nopo? Belum gitu. Bihaqi alikakul wa bihaqi alika isyrok itu apa yang enggak normal? Sama dengan anak-anak kecil kalau mau tidur bismika Allahumma ahya bismika wah. Lah tauhidnya tenan. Sing dadekne sampean sampean selamat nganti wilayah ini. Ya, terus kalau misalnya dia mati, itu ya rakyat. Kurang usah misalnya gara-gara dia mati terus iya alamnya akhirat, alam yang tidak pernah kenal terus formatnya kayak apa? Tapi sebenarnya seakan-akan kamu seorang ilmuwan, seorang analis yang bingung ngadepi akhirat. Saya ini grogi karena belum pernah saya alami. Selama ini yang saya alami kan alam yang saya kenal. Itu pengiran hanya gue blog zaman yang kandungannya bohong ke kenal alam itu. Yo baik-baik tak. Malah bohong mangan sambal keluyuran yang gitu itu ya baik-baik. Malah bohong kadang tutaran bapak bandingi piring gue ya urip. Artinya kita ini beberapa kali pernah di alam yang kita juga tidak kenal dan tidak bisa mengendalikan alam itu. Rupa-rupanya zaman kue ningsa dan ini mana pengeran ngelema wa it antum ajin natum fi butuni ummati. Mbok yo kue ling zaman dadi janin ning kandungane mbok. Itu artinya kamu pernah di alam yang kamu jelas-jelas berstatus hidup dan berstatus butuh gizi. Oh baik-baik saja, Pak. Mana kalau nak ngepas jenazah sering ngoten. Mau jenazah rasa khawatir, bapak jenazah mati nggak dipendem. Tuhan punya reputasi ngelola orang dalam kota. Jadi itu zaman tenopo. Jenazah mati saya gede lagi itu lama, mati itu agak biasa. Salah yang namanya nggak ulama anggap mati itu tragedi. Oh betul kan? Biasa. Karena ulama itu logikanya gitu tadi.
Makanya saya pernah cerita ngaji di sini, ini ceritanya. Jalaluddin Rumi itu ketika mau meninggal, itu murid-muridnya nangis. Kita murid-muridnya nangis, Jalaluddin Rumi marah-marah. Kalian ini bodoh sekali. Hari yang saya tunggu malah kamu tangis. Saya ini menderita sekali karena terpisah sama kekasih. Ini mau ketemu kekasih itu malah kamu tangis. Bodoh sekali kamu itu. Jadikan kematianku hari pesta. Akhirnya muridnya do penari. Pertama kali wali mati, muridnya do nari pesta itu cuma Jalaluddin. Jadi fokus tata kok nata guru ketemu sang kekasih. Sampai saya terkenal sama tarian Jalaluddin. Itu asal usulnya. Padahal sing donari Rumi saya sampai mati itu beti. Niru narine kok, gula kali wong goblok niru sing gampang tok, Pak. Niru narine. Nah ternyata Jalaluddin Rumi begini punya sanad, punya mutalsat. Ini itu Rasulullah piyambak sering ngajari doa kita, termasuk Nabi Khidir. Itu termasuk dongane, ya Allah, wa khairu ayyami yauman alqaka. Jadikan hariku paling indah adalah hari saat saya sowan jeneng. Nah, wa khairu ayyami yauman al-qokam. Hari terindahku adalah hari saat aku ketemu engkau. Tetapi sama tidak dinyali. Hari terindah nyekel duit, ketemu kekasih, pokoknya konsol goblok-goblok dulu. Pokoknya selera. Orang udah jadi wali aduh, paham ya? Karena seleranya ya kayak orang awam kan itu kan. Artinya kalau orang amin ya, lonteu nanti duit ya seneng. Wong soleh untuk duit seneng, berarti seleranya itu. Loh, tapi nak selera mati, rekannya orang nakal di selera mati. Ini nak orang soleh nak apa? Mungkin aku pengen selera enggak sama apa gitu. Itu masalahnya. Wong untuk duit seneng, wong soleh yang seneng, wong dolim. Wong ketemu kekasih, wong soleh yang seneng, wong dolim. Mana dari Imam Ghazali nak muka kekasih. Ono ulama kok seneng mangan, ono ulama kok bangga duit itu kok titik ya duit bebek ya duit apa. Nah jadi ulama tenan wali tenan sejauh mana rezeki ini gue kekuatan ibadah. Nah sekedar gue berputasi alhamdulillah aku mangan ku lancar titik itu mangannya jadi apa? Alhamdulillah aku dicuci mesian lancar titik lu lancar. Lu mau tinggi toh? Nah gue misalnya alhamdulillah dia walafiat gajah ya. Lagi ya tenaganya itu. Nak panjang di ulama tenan sejauh mana semua rezeki kau pengiran jadi energi doa, energi ibadah. Mereka itu sing desa nopo ya ambek kewan, ambek wong do. Boleh tak keluar sedengan, wah bisa keluar itu dapat sedengan. Orang bener teman-teman tapi lu apa? Maksudnya paling karo ya aturan main ngadepi rezeki pengiran nopo. Ya kan roh akan jadi kan lumayan. Penting kenapa tugas ulama lamongan? Itu saja. Jadi jangan sampai kamu bangga pada satu rezeki yang istaraka bikum al-bahaid wal hujjah. Rezeki tenang duit itu wong dolen lah untuk duit kenapa? Dan aku pancen usulnya tenang sejauh mana untuk duit itu seneng karena ini perangkat kesalahan. Jadi kalau ada duit sering dulu kitab, ada di rumah saya motor. Nek iso maca ya mbok sudah kok gopo, nek ora iso maca ya iso sudah kok minimal itu ben gak tomak ning dia. Sajane masjid itu yo oleh. Kali ke masjid gitu. Mesti keluar itu wis mata kula mbok masjid jujur. Ngomongnya be pengiran jujur, mata kula napa? Tapi sebagaimana saya medit sama orang lain, saya juga tidak berharap orang lain medit ke saya. Ya, itu adil. Ojo kok dia medit ke orang lain tapi berharap wong dia lomo mek dia ngawur nih. Sampai orang dia mau ngekei, tapi berharap orang dia. Sebenarnya masjid yang adil itu masih bagus. Ya Allah, saya punya uang 1 juta. Dan saya berat sekali kalau ngasihkan orang. Tapi saya juga jujur, orang lain juga berharap nggak perlu ngasih saya. Itu siapa? Kenapa? Itu siapa? Berglobalen. Ini termasuk contoh-contoh tahu. Kami globalen malam. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahu. Lah niki terus wali-wali ya nak donga ya man ja'ala amrohu bainal kafi wan nur. Sing gawe urusan iku mok bainal kafi napa? Wan nur. Jadi maksudnya lapat kun, lapat napa? Misalnya ngeten iki kalau contohna. Kan dunia itu menurut ukuran-ukuran discovery maupun ukuran kitab-kitab umurnya kan pun jutaan tahun. Dari itu pernah tidak ada kita, pernah tidak ada kita. Berarti kita ini pernah mengalami ratusan juta tahun yang tidak ada kita tuh baik-baik saja. Kenapa kamu paling ngadepi akhirat alam yang tidak kamu kenal? Misalnya kita berpikir, ya, tapi nak tengah akhirat kan itu lho Gusti tawono terus kan iso wae mergo aku belim mlebu neraka. Nah aku apik mlebu swarga. Lah aku swarga tan neraka. Jadi berarti cek mukmin. Pengiran nilai apik berarti saya iman mbek swarga mbek
Senajan to pantasnya mungkin rokok, tapi terus apa? Berkuah iman. Pangeran wis seneng saiki capek, wis iman sampai swarga. Kan jenengan tak ijazah iki wae nek mati sampai susah. Iki biasa mah. Yo bengok-bengok biasa. Wonten iki tenan niku ilmu tuwa. Karena itu tadi, kita ini kalau sholat dilatih, anut Nabi Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama ini kita hidup kan baik-baik saja. Kita bisa makan, bisa minum, bisa enjoy, bisa senang, bisa macam-macam. Tuhan yang sama zaman kita hidup, Tuhan yang sama zaman kita di AC. Mulai dari yang ngarang kita, ya Allah, selama ini saya hidup itu baik-baik saja, saya bisa makan, bisa minum, saya dapat rezeki. Kenapa saya panik menghadapi akhirat? Oh, Tuhannya tetap engkau. Saya pikir perlombaan perilaku engkau tidak rubah drastis. Bagaimana engkau jadi Tuhan yang baik zaman tua tentunya, saya yakinnya dia jadi Tuhan yang baik saat saya nemu di akhirat. Yaitu yang ngarang kita begitu. Dan itu musalfa lila Rasulullah ini dari kaji Nabi, la yamutan la ahadukum illa wa huwa yusidu dhanna billah. Jangan sampai kamu itu mati kecuali dalam keadaan pede husnudzan min rahmatih. Dilalui itu, sahabat itu, tapi nanti mati udah. Dan itu yang ditiru jalan rutin Rumi. Ketika Bilal mau kabur anak-anaknya nangis. Wah, anak itu tuan-tuan juga nangis. Untuk Bilal itu selesai juga. Selesai apa? Para kerajaan Bilal takut. Cuma pernah apa nangis? Kececilangan jenengan, maksudnya kan sumber dana. Seperti anak seperti elek. Ini berdaya apa itu? Dari Bilal, mestinya itu senang. Mereka itu senang apa mati. Rodan nalkal afiqah. Kalau ngapal lapatnya berpikir. Rodan nalkal afiqah Muhammad dan Wafizah. Aku nak mati nang kesusu ketemu Kanjeng Nabi, ketemu para sahabat. Aku itu ketemu kok suwi. Kanca-kancaku sudah mati, aku rom mati. Jadi rodan nalkal afiqah Muhammad dan Wafizah. Aku malah senang nang mati nang ketemu Kanjeng Nabi. Nang ketemu bala-bala di sini Kanjeng Nabi. Bagian riwayat rodan nalkal afiqah Muhammad dan Wafizah. Jadi ulama dulu itu kalau mati ya biasa. Cuma akhir-akhir ini banyak ajaran yang untuk mati itu panik. Ngamal mualek, dosamu wae. Mungkin swarga ben roko nangis. Setelah kota itu sing panik ya orang umat kok kiai inilah panik. Nah darane mikir kono ya panik kabeh. Lah kalau tak habis atau kiai cara berpikir begitu jadi tenang wae. Wajah plebora tapi lu apik di bang panik terus. Dia wong terpelajar cenderung relatif tidak panik. Soalnya psikologi wong terpelajar relatif tidak panik itu identik dengan wong kurang nopo. Itu pulau loh, tambahan. Paling enggak detik-detik kematian kita yakin wis kodok dari pengiran. Minimal tidak berontak, minimal tidak nopo. Karena kalau kamu berontak di sana sebetulnya wis ning donya nakal. Ape dipateni pengiran pro malah tuh malah apa paling kan kali ini Gusti Pom menyerah wah ini kegiatan kali ini apa menyerah itu bahwa umur itu anakku namanya muslimin jadi diperintahkan wis nyerah wis muslim mana ada sing nyer lane aslam tuh buat dia lillah mereka aku wis nyerahno kabeh ning pengen mau nangan dulu, tak ngawur itu loh. Pulau ini jadi ulama, ilmu ini mana sana aja. Karena kalau kamu mau mati berontak, begitu sama aja. Malah bisa menjadi, itu berontak dengan ketentuannya. Lalu kata cerita ini kalau cerita. Kalau kata cerita menjadi kitab termasuk tentang Musnadul Ahmad. Berwonten wong atau ngamal apik. Barang wabun rokok dia namanya wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Malaikat itu juga enggak. Pulang. Itu saya rokok yang memuji pengeran. Bukan tuh, pengeran tetap muji. Aku nih rokok salah aku duit, bisa aku akhir. Pengeran tetap apa? Cuma dia nengok, aku nih rokok bersatu nakal, pengeran tetap apa? Tetap muji. Malaikat itu bingung, iya. Kan artinya nggak diuntungkan Tuhan, kalau tetap muji apa? Jadi penan rokok artinya kan nggak diuntungkan apa? Pengeran gitu loh. Malaikat, kau laku sendiri dan kon wiridan di suarga. Yang sirikan di suarga, pengiran di situ. Pulang, coba sirikan di suarga, tapi itu bisa sama ada orang besar, oleh mengentak apa? Neraka, baliknya sih apa? Neraka. Dia balik kiri, neraka. Barang balik kiri, mereka ada. Ya, takut. Kok neraka, kok mereka barang orang bos? Jadi cerita satu. Kok mereka barang orang?
Ya Allah, saya tidak pernah terbesit sekalipun. Setiap engkau memberi rahmat, lalu engkau cabut. Aku betul nanti kepikiran aja. Betul nanti aku pikiran elegan. Akhirnya pikiran, ya warga seperti itu ditulis Imam Ghazali, Musnad Ahmad, dengan kita Husnul Dzanni billah. Kita Husnul Dzanni apa? Mana kanca-kanca kula niku diri kula. Kudinan ngawur payu kula sopan ra payu. Wah, aku kaget sugan ke pangeran. Aku ngawur ra pede ke pangeran. Gusti yen desain kula desain rada ngawur ngeten iki, kula nek mati. Tapi sopan maksa. Ana ra sopan kok mari wong salah paham, ora sopan malah sugan ke pangeran. Pangeran boleh aturan. Pangeran ra butuh napa? Nyatane di mati kula. Semua ciri apa, juga rujuk ini. Mau rupak. Pengiran buatan seneng, kaulah yang buatan apa husnul. Nah caranya husnul kan nggak minimal sama cara tauhid itu nggak waris. Cara tauhid apa itu ini kalimatul hakin alaiha nahya. Gusti kulo nu ora tau melok-melok. Dalam proses hidup saya ini juga ada pilihan saya. Kulo lahir tahun 70 juga ada pilihan saya. Saya jadi warga Indonesia juga ada pilihan saya. Saya berbangsa dengan Azharuddin juga ada pilihan. Paham ya? Tapi takdir kulo sebangsa dan senegara. Sudah pilihan saya, tapi takdir saya dengan dia sejarah dan negara meskipun tidak seneng dia. Tapi dia ridho mawon. Presiden itu ridho. Jadi presiden enak era taruhan dikawal gaji tetap itu ridho dicoba ono dinten. Nazari. Jadi wong Maret dia enak era taruhan ngopi wis seneng. Esok ngopi wis apa? Seneng turunin gerdu wis seneng. Ini wong Maret sumpah goblok-goblok wong Maret. Terus Maret kok napa? Mana kula nggih nate Maret, kula pengen setahunan nggih Maret atau susah. Nganti saiki mesti susah. Goblok tapi wis Maret kok napa? Kalau kula banget jadi kiai sing ngaji nek siji loro. Ngoten ate kula banget ngaji wong akeh ngene. Mergo mari kaden ketergantungan. Nek ngaji banget wong akeh, nek ngaji loro gede. Nek ngaji banget nek ngaji sito, sebagai Islam, salat pada bulan enten. Tapi nek banget itu kagunan butong wong ora mantuk dulu. Grembang. Jadi nganggo target minimal sing gampang su. Ibu sekolah sering tersinggung begitu, Gusti ora tau ngamuk kulo. Aku bayangno di bojo bakal wedok, aturan macam ini. Aku ora tau bayangno bojoku ideal, sopan, aku teko sebentar itu ora tau. Nganti sakniki ngoten. Kalau teko bojo kula turu wis biasa, kadang teko wis enggak. Ora buka kesenengan kopi. Nah, itu benar ya kopi deh kopi. Dan satu, sekali campur dengan dan kalau tapi karena juga mau urip wae. Ya, tak suka sih karena kopi. Orang aku seneng wis kopi jogro semua. Aku ora tahu gak bojo nyambut dia kopi hakon tak ono. Ora tahu. Kulo bayang sampean dari santri kulo ora tahu kulo bayang sampean hormat kulo berlebihan mboten. Ya tepak dhewe ngaji men kok. Bayang menghormati kulo mboten. Mulane kulo gampang juga mergo tarife minimal kok napa? Dan itu bagus dalam teori agama napa? Bagus sekali. Sangat-sangat bagus. Bayang bojo teko disambut kena teh anget banyu digodhog karo batu. Oh, kurang gue hasil tarife ngono. Lan aku hasil ke ya karo media lihat blog. Jadi orang anak itu dua kenaikan. Nara gue hasil narik teman-teman yo ora pantes kiri nak. Nah wis juga rade kok bae repot. Sing bener kaya pulau terus digawe. Bareng tangis gak sadar sebagai kopi bermacam-macam. Kebetulan gue senang. Aku cek teko sampai di urut itu semua juga. Tapi dulu pertama di kamar, alhamdulillah bujuku aja. Wah itu tersinggung terang bujuku. Karena kan inginnya ya dipuji. Dipuji berkoron neng, buah naik kiai, bayu pokoknya dipuji. Lagu lah hari ini minimal itu. Dan alhamdulillah itu bagus. Artinya itu menjadi hubungan saya bagus. Prospektif. Teman sama aku ini cuma bagus. Tapi yang betul bukan ada yang mengerti. Dia tekor akad itu kan lama baca utahu. Wah, itu jalan itu Masya Allah. Makanya saya ketika marah ini belum rumah santri. Nanti saat ini dia marah rumah santri karena tarifnya udah ngomong. Dia cukup mawon, duit pula dia cukup mawon karena tarifnya mau apa? Urip. Coba misalnya tarif saya, tarongan BAS yang piro, mobil yang pantas, ngomong pengawal. Wah, loro, kenapa? Mungkin apa lu ngontel
Ke supirnya turu mobilnya ke ana. Ya mobilnya umbal ini. Nah, saya mulai cara apa? Ini kalau warai saja ini penting sekali karena ini supaya tidak meruntuhkan kalimat tauhid. Bahwa Allah itu bisa menggembirakan kita tanpa segala fasilitas itu. Wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Wa annahu lan takmina Allah Ta'ala wa ya Allah itu adhaka zat yang maringi guru. Wa abka lan sing maringi nangis. Allah itu tidak terikat oleh fasilitas untuk uang iso guru, untuk uang iso nak. Ayo misalnya bapak-bapak, ibu-ibu. Foto kita wahi sok ganteng, go mobil marisi ning mall. Rumah tanis kenikmatan tertinggi kok omah mesra. Warung ning mall sing lanang mulai tertarik untuk gabule, sing wedok mulai tertarik wong macam riang. Tidak semua yang kamu bayangkan berakhir happy end. Wong bayangno bojone ku ayu menarik. Wes contoh paling gampang ngeten iki sing tak beda-beda sing pacaran. Kowe nak ndek bocah. Seneng pacar mergo senyume manis, nak wong ramah. Mesti nak jadi bujum pengen bersikap tanggam, ya ramah manis pasir. Agak berapa senyum. Tapi sebaliknya, gue nak jadi bujum rawane judut. Anggur wong rasim pati, nah gue jadi bujum terus jelas. Mereka pelatih. Tapi wong ini orang nyeneng. Ini disebut wa'asa antak bahusia. Allah wa khairul lakum. Wong judut itu gak nyeneng, tapi prospek anggur rumah tangga. Mereka aman, gak murahan. Uang ramah itu apik, tapi gak prospek. Pangeran nuero di sing prospek di sing orang. Kayak ane terkenal Kiai Koto. Ane terkenal Kiai Koto, terkenal Kiai Koto. Karena saya ngaji hanya di Bojonegoro dan di sini terkenal Kiai Koto. Tapi sampean kedumannya gitu. Lah aku belum bisa tuh sering terakhir. Jadi orang itu jangan berpikir begitu. Mana kalau dibujuk-bujuk itu, nampak kabeh sing diterbir pangeran itu seneng. Ini gampang. Itu itu barokah, itu perang orang mari itu gaten. Wong ramah, wong ra ramah diramai ra kowe to, ambek tonggo ki napa? Ramah. Suatu saat wong rapati bener ki napa? Ramah itu tanpa masa depan, ini tanpa napa? Mulane pangeran nak ngaji ngono itu. Menurut kiai itu dua antar produksi. Anu kata bawa keliru. Kadang suatu kamu tak suka, tapi itu betul marah terus. Kamu marah itu gak menarik. Nah gak menarik orang potensi seling. Itu jalan itu prospek. Kurang tentu. Tapi resikonya gue dewi rapat ini. Ya tapi nak gue wong agama, sing utamane kan selamat contoh seling. Prospek sahabat itu buat minimal loh untuk kiai ya ngono. Lah kiai kok dewa-dewa ana sahabat dirapati kiai kan ngono. Paham ini ngaji ilmu tua, tapi ini tenang, ini bukan tujuan ini tenang. Jadi wa annahu wa ashaka wa abka wa annahu wa amata wahid. Tuhan mengatakan tenang. Misalnya kalau betul mobil, ini contoh yang mudah saja. Ya namanya bawa mobil itu kalau mau turun, mau berangkat, karena mobil kita sendiri. Tapi resiko bawa mobil, misalnya mobilnya regos 1 juta, kan gak mungkin ditanggung 100.000. Kering, bawa mobil 1 juta, tanggung 100.000, maksud. Tapi enak, kalau sering misal tentara, itu undang. Kadang bawa mobil malah tangannya mobil 100.000, nana undang. Kamu tak ketahui sudah, lepas dengan Pak Mak tinggal 2 raja-raja sekian sih. Ya juga ya, mobilnya tak mobil ini tidak terjadi. Mereka tanggung saya ketahui, semakin. Saya nyari orang tanggung 3.000. Kalau 3.000 jadi raja-raja, jadi Mak 45, waduh. Kejiran di jual ada ya, jual ada sampai dijenengan. Artinya kalau kita seniman, ya orang yang mati gini, paham ya? Sampai kumpul-kumpul yang mati untuk ilmu. Untuk ilmu, untuk orang alim, ketemu ketua. Enggak mulai kampung, yang mati ketemu ketua-ketua, gue itu melukoi. Pokoknya syukuri, mulai pun apa? Syukuri. Ketemu orang alim gue enak, gue ketemu bodoh gitu apa? Nah, ini kesempatan merokok. Dan syukur itu mesti bagus, syukur itu mesti apa? Bahkan takwa dengan syukur itu derajatnya tinggi syukur. Malah ning Quran ana ayat fattaqullaha la'allakum tashkurun. Itu takwa ning pangeran ben dadi wong sing syukur. Wong nek wis takwa mesti syukur. Misalnya saya, aripe wong saleh iku ora zina. Wong sing saiki lagi zina nek mati wong wedok sing sembroh sing enak. Mungkin andekan diukur tingkat kenikmatannya. Itu cek nikmat wong soleh sing bangga ditebir gaji. Paham ya? Karena orang soleh bayangno itu naudzubillah. Rajatan ngetes sidik-sidik tapi tetap. Ya, jadi orang rasanya yang kenal kasih sebagai manusia kenapa? Tapi dia lebih bangga mergo ditebir dak.
Wong korupsi 2 miliaran, mungkin nek mati 2 miliaran. Tapi dia nek mati wong soleh sing bangga mergo bersih wong kono apa? Iku nak takwa. Lah takwa sing ngenten iki, ditebir gak zina, ditebir gak korupsi, ditebir gak maling. Iku mesti lahirno syukur. Syukur mesti lahir kotak takwa. Paham ya? Mulane kula niku pede, dadi kiai niku pede. Misalnya riyen yo coba gempa, niku pun kata konser teng kota. Kalau ngaji, baca tentang gempa, ngaji tentang itu, gitu, ya murah betul. Ya, yang mesti ngaji ada wangi itu, yang tentang toat rawani apa? Guru, nama goblok tentang itu lah. Goblok tentang apa? Wong sing ngaji ada itu, seneng aku tentang toat, orang itu apa? Wong butuh kurang, ngaji lo nangis, butuh kurang, sing ngaji ada happy saja, aku wong sholat. Ini disebut kul fi fadlillah wa fi rahmatih, fa bidzalika falyafrahu, huwa khairum mimma mau. Jadi ibadah senang, ibadah syukur, tak duri ibadah ngenes. Mau nanya ngandung dulu. Teman senangnya beribadah ngenes. Pengiran sabuk arah ini, besok kalau kata Gusti Sur, wes besok. Rai dong, besok bulan saya ini. Rai semua ini pun besok. Tapi orang sangat ngenes teman-teman. Artinya kan ada solusi ini. Orang sangat ngenes langsung obat kan, itu obat orang bayar. Kan pengiran di sana, lu nggak kali, gak rubah. Itu malah dicurigai, dasar mata air tua. Orang sangat nunggu-nunggu. Dan balik mari ke kalimat itu. Pulau itu, pulau itu senang. Wonten wali-wali itu tukang wiridan, tukang sih. Tapi saya sebagai ulama senang nak jadi wong para pangeran lewat jalur kulfalillahi hujjatul baligh. Bahwa Allah lah yang bisa menjelaskan hujjah argumentasi ilmiah. Ini itu kalimat tauhid. Dan itu diwariskan Nabi Ibrahim ke para ulama termasuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang nyata nih. Kalau digono, contoh-contoh ulama yang bisa mementahkan teori ini setan. Mereka berpegang nih, ini nomor tahu? Oke. Suatu saat Sayyidah Maryam itu hamil. Ketika dia hamil karena dia itu orang suci, disindir sama tetangga-tetangganya. Hal yang butuh zar'u biwiri badrin. Apa mungkin ada tanaman tanpa ada biji sebelumnya? Artinya anak hamil, mesti anak unsur spermane wong lah sana. Apa jawabannya Sayyidah Maryam? Sama yang butuh hebel bibir. Lalu biji itu sendiri asalnya dari mana? Kamu kan baru bisa menjelaskan kalau tanaman mesti dari biji. Lalu biji ini dari mana? Coba jelaskan. Mungkin iya, biji dari itu. Kalau kalian malah. Selama ini orang kan menganggap cerdas berteori. Kalau tanaman pasti dari apa? Berarti nak Maryam hamil mesti ada bijinya. Rupanya kita milih orang lain. Kata Ali Maryam, lalu biji itu sendiri dari air. Mikir, yang itu mungkin. Iya, tinggal biji itu. Ya, nah itu langsung tertani pengira. Nah, bodoh hamil itu ya tertani pengira. Terus Allah akhirnya nurun ayat yang angkatannya kan Nabi Muhammad inna masalah Isa intawa sama tali doko ada. Orang kalau janggal Maryam dia anak tanpa bapak, ujungnya lebih janggal dengan Adam. Mereka tanpa bapak, tanpa foto. Kue nak janggal ning gone baat, tangi sangka kubur, mergo dadi lemah wis hancur lebur. Ujungnya lebih janggal ning wujud tak iki. Wujud sing saiki tanpa materi, tanpa apa? Wujud kita yang sekarang minal adamil mahdi. Wujudnya Nabi Adam yang dulu minal adamil mahdi, dari ketiadaan yang murni. Sementara ilangin Nabi Adam saiki wis pernah bermateri. Tentu mengembalikan sesuatu yang pernah bermateri lebih gampang karena ada materi. Sama-sama mau kalau wujud Adam yang dulu. Paham ya? Jadi sini kul falillahi hujjatul baligh. Makanya pernah saya ceritakan di sini, suatu saat ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngendikan, karena beliau orang tauhid ngendikan la aswa wala tiarata. Orang penyakit menular, orang takhayul, orang wong Yahudi seneng. Mereka Muhammad itu nak ketok goblok itu seneng. Ono untuk kudikan, dicecero untuk waras. Ya sing waras ono apa? Kudikan. Orang Yahudi seneng karena ingin mempermalukan teori ini Kanjeng Nabi nak orang penyakit menular. Kanjeng Nabi diundang. Ya Muhammad, kowe jare ora penyakit menular. Iki untuk kudikan. Tak cecero untuk waras, sing waras dadi napa? Kudikan. Berarti penyakit ora menular. Kanjeng Nabi sapa? Aku tidak baca surat yang kedua, itu loh ketularan sopor. Yang pertama itu lah. Taman akal Allah. Yurarwan mata sini pulang. Ini kecerdasan. Ternyata nanti nggak menyoal yang kedua. Tapi apa? Lah iya, yang kedua itu ketularan yang pertama. Yang pertama ketularan sopor. Terus pinter aja Muhammad. Mana pulau balik matur kita mereka.
santri itu kesalahannya, termasuk kesalahannya. Amanahnya Nabi itu banyak yang mewarisi. Sidiknya Nabi banyak yang mewarisi. Tapi kalau fatonahnya Nabi itu jarang. Kecerdasan itu karena biasanya di pondok-pondok lebih diajarkan akhlak sama moral. Tapi kecerdasan itu tidak apa diajarkan. Padahal banyak Nabi itu menangnya berdebat sama orang kafir itu karena kecerdasan. Makanya sampai ada ayat tul falillahi hujjatul. Ini kalau contohnya beberapa kecerdasan Nabi. Suatu saat Nabi Ibrahim itu mensifati Tuhan itu ya benar, tapi cara argumentasi kurang meyakinkan. Ketika ditanya Namrud, lalu Tuhan kami itu siapa kalau tidak menuhankan saya? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan itu yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Seperti Namrud mengambil dua tawanan, yang satu dibunuh, yang satu tetap hidup. Aku ora iso ora ngono. Lha iki tak pateni. Sing iki tetep urip. Tapi Tuhan berganti. Inna wa ya'ti bisamti minal masrib, fa'ti biha minal maghrib. Wes nak aku ora mandi ngene, pangeranku iki. Sing ngakokno pernike kok wetan untuk kulon. Lah pangeran saiki kok kulon. Wetan. Wah, itu ora iso lho. Minimal dan aku pangeran mergo ora iso nglakokno pernike dari barat ke arah apa? Sama, Nabi Musa juga punya kecerdasan. Nabi Musa mensifati Tuhan itu ya sudah benar, tapi tidak mematikan. Misalnya ketika ditanya Tuhan kami itu siapa? Nabi Musa seperti ini, jadi Rabbul Masyriqi wal Maghrib, yang menuhani arah timur dan arah barat. Dari Fir'aun, aku sering melaku-melaku. Sarahku melaku ngetan di pengirannya aku, nak melaku mulam di pengirannya aku. Ma'alim tilakum min ilahin wairi, aku mau kamu aku sering. Nabi Musa tidak pinter. Itu aneh bumi, pengiranku yang langit. Fir'aun aku kurang asal, Haman, kayak piramida. Tak guna mata ini pengirannya itu kok? Misal. Ibnu Lisor salah ali abdul asbab bersamawati saat tolia ila ilahi Musa. Paling ke aku roh pengirannya apa? Cek mandi. Mereka muni pengirannya langit malah cincang. Malah ngapa bangun piramida yang dhuwur apa cincang pengirannya itu. Musa akhirnya ngambil jurus pamukan. Yang mengirani dua mungkin. Habis itu mungkin. Rabbukum barabbu abaikumul awal. Yang mengirani dua lan mengirani buyutum. Sifat ini nampak sederhana karena hanya menyebut dah buyut. Tapi sakalaya, pengawal-pengawal Fir'aun malah jadi iman. Iya, nah Fir'aun pengiran baik agak di pengiran, nah pengiran lagi lahir. Jadi itu kata biasa tapi menolak betul. Sehingga saat itu banyak pengawal Fir'aun yang diam-diam apa? Iman. Mereka nak Fir'aun pengiran, buyutnya rajuan apa? Karena Tuhan lahir kemudian. Jadi kelihatannya sederhana, tapi punya kecerdasan yang mematikan. Malah matinya Fir'aun kalah malah. Hukum warabbu abaikumul awal. Ya anak ono pangeranku pangeran itu begitu langsung sok mungkin Fir'aun langsung apa? Ya ini kecerdasan yang hilang di pesantren. Memang nggak diajarkan. Padahal kalau di kitab Iskon di beberapa kitab kita bisa dalil Quran itu dibabkan. Ulama dulu itu bahkan punya bab khusus menerangkan dialeknya Quran yang terkait kecerdasan. Jadi kami bela diajari amanah untuk koperasi ini tidak belajar paham. Ya bener tapi rada ngawur. Katanya ya itu memang penting, amanah ya penting. Titik ini apa? Penting. Tapi patronat juga sangat penting. Karena selama ini yang menjaga Islam itu juga kecerdasannya para nabi, para ulama, para awam.